Satu, tunjukkan, dengerin ya, tunjukkan autograf, tunjukkan autograf mana dari autograf mana Yohanes ayat 1 sampai ayat 14 dan papirus karbonnya nomor berapa? Silakan. Saya tunjuk ya. Saya tunjuk ya. Apanya ditunjuk? Pertanyaan saya ini. Enggak, cuma satu pertanyaannya. A few moments later. Boleh saya bicara? Ya. Gimana? Gunanya debat ini untuk apa sih? Aduh, kalau itu tanya kemana aja? Kalau itu tanya. Bentar. Telat nih tanya. Kenapa kamu bertanya setelah terjadi diskusi? Sekarang saya tanya, gunanya kamu di atas ngapa sih? Giliran kamu tidak bisa menjawab, kamu bertanya seperti itu. Saya tanya, kamu di sini udah 2 jam loh. Kenapa baru bertanya sekarang? Sekarang saya tanya, kamu di atas ngapain? Gunanya kamu di atas ngapain? Saya lagi mulung koin kayak kalian. Bang Lion of Jodah justru menyamakan Yesus dengan Bapa sebagai ilah atau sebagai Allah atau sebagai sesembahan. Ya, makanya tadi dikembalikan ke ayat berikutnya. Ada ini berkesinambungan. Maka dikatakan pada peristiwa itu kan mereka tidak percaya. Nah, masalahnya yang dikatakan Yesus pada waktu itu adalah bagaimana cara menyembah Allah yang benar, Allah satu-satunya. Nah, kalau dia mengatakan bahwa diri dia ada Allah itu sendiri, siapakah yang percaya pada waktu itu? Itu loh maksudnya Bro Alif. Makanya dia menyampaikan ayat ini turun bagaimana penyampaian kepada bangsa Yahudi pada zaman itu untuk bisa mengabarkan Injil, kabar gembira ini dengan baik dan betul gitu loh, lewat perumpamaan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Bang, kalau dikatakan apa beda dua oknum bahwa Yesus adalah utusan dan Allah Bapa adalah Allah itu sendiri, ya kita nggak bisa membedakannya. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, mengapa Anda tidak percaya bahwa Yesus itu adalah bagian dari Allah itu sendiri atau sifat Allah itu sendiri? Kan itu kan kita kembalikan lagi nanti. Bang, sebenarnya yang kalau pas begitu mengenal Yesus dan mengenal Bapa dan itu doa Yesus untuk pengikutnya, itu sebenarnya mereka sudah menerima atau belum, Bang? Udah menerima, mengakui atau belum bahwa Bapa satu-satunya ilah yang benar dan Yesus sebagai utusan itu sudah diakui atau belum? Pada waktu peristiwa itu, Yesus itu sudah berbicara kepada orang-orang Yahudi yang tidak mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai Mesias. Bahkan Yesus kan sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Udah finish di sini. Yaitu setelah diberitakan peristiwanya, setelah dibacakan, diinformasikan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ini untuk pengikut-pengikut Yesus loh, yang mengikuti itu. Yesus, yang mengikuti Yesus pada waktu itu kan. Iya, ini kan doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Ketika tadi saya bawakan Yohanes 8 bahwa yang sebagai saksi Yesus sebagai utusan itu Bapa. Makanya mereka kalau tidak mengenal Yesus tidak mengenal Bapa. Nah, sekarang kita cari tahu nih, siapa Yesus, siapa Bapa. Yesus sendiri menjelaskan dan menyampaikan kepada mereka, pengikut-pengikutnya, dan mereka sudah menerimanya, bahwa Yesus itu mengenalkan Bapa satu-satunya ilah yang benar dan Yesus itu sebagai utusan ilah itu. Gitu loh. Mereka sudah menerimanya. Nah, kalau sudah mereka menerimanya, ucapan Yesus sudah finish, apalagi yang mau diganggu-gugat sekarang?
ada dua oknum yang berbeda, posisi yang berbeda, dan memiliki kedudukan yang berbeda. Yang satunya utusan Tuhan, yang satunya Tuhan. Tuhan bukan utusan Tuhan bukan Tuhan. Kan gitu sebenarnya jadinya. Iya, Silakan. jika itu dibalik, apakah Anda juga bisa menyangkal jikalau Allah itu memberikan sifatnya sebagian kepada menjadi manusia? Apakah Anda menyangkalnya juga pada zaman itu? Karena ada satu ayat juga dikatakan, jika engkau mengenal Bapakku, engkau mengenal aku dan Bapakku itu satu. Itu juga ada ayatnya, Bang. Makanya ini berkesinambungan yang saya bilang. Mengapa Yesus dikatakan bagian dari Allah itu sendiri? Karena satu, dia lahir dari firman. Kedua, dia dinubuatkan. Ketiga, dia itu adalah bagian dari Allah itu sendiri. Dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Lalu buat apa ya Yesus mengatakan itu? Kalau dia tidak mempunyai arti itu sendiri, gitu loh, Bang. Udah. Gini, Bang. Ketika umpama nih Yesus berkata, "Roh Allah ada padaku," apakah itu yang Anda yakini dia itu sebagai Tuhan? Banyak faktornya, Bang. Salah satunya yaitu Salah satunya itu. Nah, sayang sekali yang berkata itu bukan Yesus, tapi Nabi Yesaya. Nabi Yesaya berkata, "Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku." Apakah Nabi Yesaya juga Tuhan, Bang? Karena di dalam diri Nabi Yesaya ada roh Allah loh. Roh Allah kan bukan ciptaan katanya. betul, tapi Yesaya tidak dinubuatkan untuk menjadi sang Mesias. Yang justru Yesaya menubuatkan sang Mesias itu sendiri. Enggak, Pada poinnya zaman- tadi ketika ada roh Allah dalam dirinya, Anda yakini sebagai Tuhan. Loh, Nabi Yesaya, roh Tuhan Allah ada pada diriku. Nah, itu Dia salah satu bilang. faktor saya bilang. Ada banyak faktor yang mengisyaratkan bahwa kenapa Yesus itu disebut Tuhan. Kenapa tidak Yesaya, kenapa tidak Yohanes Pembaptis, kenapa tidak Paulus gitu. Jadi kriteria yang masuk itu ada, Bang, banyak. Makanya hal-hal yang seperti ini tidak bisa disamaratakan bahwa roh Allah ada pada Yesaya, lalu Yesaya disebut juga Tuhan. Roh Allah ada pada Bang Alif misalkan, lalu Bang Alif juga disebut Tuhan. Tidak bisa kita bicara seperti itu. Lalu menuhankan Yesus itu dari segi apanya, Bang? Nah, ini yang berarti Bang Alif belum tahu atau mau tahu atau pura-pura tidak tahu. Itu saja pertanyaan. Atau kita ganti topik soal ketuhanan Tuhan. Yesus bukan perbandingan ya. Tepatku lagi ada nih, aku izin mute dulu untuk saudara-saudara semua, maaf. Biar saya ganti. Ayo, jadi ketuhanan Yesus itu dalam segi apa? Langsung pakai ayat ya. Kalau mau diskusi dengan Islam itu harus pakai ayat. Karena Islam itu jangankan agama lain. Di agama sendiri loh Islam itu tidak mau mengamalkan sesuatu tanpa dalil itu. Nah sekarang satu-satu ketuhanan dalam Yesus itu dilihat dari apanya. Nanti saya bantah dengan Bible juga. Silakan. Baik, dengan Pak siapa nih? Tahta ya. Saya akan berbicara dengan awal pertama kita bicara di Yesaya 7 ayat 14. Itu nubuatan tentang Yesus Kristus. Juru selamat akan dilahirkan dari seorang perawan. Maka penggenapannya itu ada pada Matius 1 ayat 23. Lalu ada lagi dikatakan pada Mika 5 ayat 2, juru selamat akan dilahirkan pada kota apa? Bethlehem. Itu sangat spesifik. Lalu dikatakan Yesus lahir di kota Bethlehem, penggenapannya di mana? Matius 2 ayat 10. Dikatakan lagi bahwa ia adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Lalu dikatakan lagi Isa adalah sebagai Mesias. Lalu nubuatannya di mana lagi? Banyak. Pada waktu
Sebentar, saya buka aplikasi. Yohanes 14 ayat 6. Bahwa Kristus adalah kebenaran dan hidup untuk selama-lamanya. Itu dulu. Jadi ayat yang lain juga banyak, sampai Wahyu juga ada. Tapi saya katakan banyak ayat yang mengatakan nubuatan tentang Yesus. Oke, saya bantah satu-satu ya, pakai dalil. Yesus dikatakan Tuhan karena juru selamat dalam Yesaya ya. Oke, sekarang gini. Juru selamat itu kalau ajaran samawi, semua para nabi itu juru selamat. Contohnya, ketika Allah ingin menyelamatkan Israel dari Fir'aun, maka mengutus juru selamat untuk menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Siapa juru selamat? Musa. Ya, begitu juga di zamannya Daud, ditindas umat Israel itu. Lalu Daud yang diutus menjadi utusan berperang dia untuk menyelamatkan dari penindasan. Yang kedua, Mesias. Ya, Mesias itu coba sampean itu buka di Google. Apa Mesias itu? Mesias adalah tokoh yang dinanti-nantikan sebagai juru selamat, sebagaimana dulunya Israel selalu diselamatkan oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan mengutus utusan Musa, Daud. Tiba-tiba ketika Allah mengutus beneran Yesus, ditolak oleh mereka. Padahal mereka menanti Mesias. Mesias itu yang menyelamatkan Israel. Makanya di dalam KPR 13:23, Yesus juru selamat untuk Israel. Jadi juru selamat itu bukan Tuhan turun. Iya kalau dulu ya, kalau film Mahabharata, kacau orang itu. Ya, oleh Raja Dolim. Ya, dewa-dewa Wisnu menjelma jadi Krishna untuk menyelamatkan. Atau menjelma jadi dari Sri Rama. Itu ajaran pagan. Tapi kalau Allah, Tuhan, Samawi, ingin menyelamatkan manusia, mengutus utusan. Apa definisi utusan itu? Kalau dalam Islam, manusia yang diberi wahyu oleh Allah. Kalau dalam Bible, Yohanes 3:3-4, penyampai firman Allah. Coba baca, Yohanes 3:3-4. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman Allah. Mana dalilnya Yesus itu menerima firman, menyampaikan firman Tuhan? Baca Yohanes 12:50, Yohanes 17:7, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Yesus menerima firman, firman itu disampaikan kepada umatnya. Itulah definisi utusan. Tapi ucapan Yesus sudah benar semuanya. Tuhan yang benar, kata Yesus, Allah. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu di dalam Markus 12:32. Lalu Yesus, Tuhanmu itu kan Allah. Seperti apa dia? Oh, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Ini di dalam Yohanes 5:37. Apakah bisa dilihat? Tidak bisa dilihat. Kata Yesus, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya tidak bisa. Lalu ada di mana Tuhanmu itu, Yesus? Oleh Bapakku yang di surga. Makanya aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Sehingga ketika di dalam Lukas 6:12, semalaman Yesus berdoa kepada Allah. Banyak dalil-dalil itu. Ya, tapi Yesus mengaku Tuhan yang benar Allah, mengaku utusan, mengaku nabi, penyampai firman, ditolak oleh Israel. Jadi Israel itu menolak bukan sebagai Tuhan, gak ada. Semua para nabi samawi tidak pernah mengenalkan Tuhan itu menjelma. Ya. Tapi Tuhan itu di langit tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun, tidak mau turun ke dunia. Kecuali ajaran pagan, dewa-dewa itu menjelma jadi manusia, ya bisa dilihat. Gitu. Makanya barang siapa yang melihat dewa yang menjelma jadi manusia, maka dia melihat dewa yang di atas. Ya, gitu. Makanya Krishna itu 100% manusia, 100% dewa. Dianggap 100% dewa karena memang dewa menjelma. Dianggap 100% manusia karena memang dia manusia. Lahir dari seorang ibu. Ya, siapa nama ibunya? Ya. Kan ada itu ya. Sehingga semua itu sama seperti apa? Namanya itu Devaki, ya. Ibunya Krishna itu. Sama dengan Yesus, ibunya siapa? Ibunya Yesus, Maria. Tapi anak Tuhan, kata orang Kristen. Ya Krishna juga anak dewa, gitu. Atau dewa yang menjelma, gitu. Jadi harus pakai dalil semua. Ya. Makanya terakhir ya, kalau saya nanya ke Kristen tentang ketuhanan, ribet, muter-muter kemana-mana. Tapi kalau saya nanya ke Yesus pakai dalil Bible, gampang banget.
Mudah banget. Yesus sudah menjelaskan semuanya itu. Makanya saya hafalkan itu semua. Gitu ya. Lanjut. Ya, terima kasih Pak Tata. Pertanyaan saya cuma satu, di mana dalilnya Musa adalah sang juru selamat? Itu aja sih, karena narasi Anda kan seperti itu. Oke. Kan juru selamat itu menyelamatkan Israel kan? Justru Musa berhasil. Yang menyelamatkan Israel dari Firaun siapa? Kalau bukan Musa. Justru ketika Yesus diklaim menjadi juru selamat untuk Israel, Israel tetap tertindas oleh Romawi. Bahkan Yesus sendiri dibunuh oleh Romawi. Ya. Jadi tidak masuk akal itu. Menyelamatkan dia sendiri yang tersalib. Tapi kalau Musa, jelas orang Yahudi tahu Musa menyelamatkan mereka dari Firaun. Gitu. Daud juga berhasil menyelamatkan, berperang, ya. Selalu menang itu Daud itu. Karena dia Mesias. Gitu. Lanjut. Ya, Pak Tata, berarti dalilnya tidak ada ya, sampai sekarang saya belum terima nih. Jadi itu Ya. kan narasinya Pak Tahta saja, bahwa sang Mesias itu adalah orang yang menyelamatkan bangsa Israel. Bagi saya Yesus Musa, menyelamatkan enggak? bagi saya Musa tidak menyelamatkan bangsa Israel, karena Musa pun mati juga, ya diteruskan oleh Yosua seperti itu. Jadi salah Terus? dikata bernarasi bahwa juru selamat itu diartikan dengan menyelamatkan Oke. satu bangsa tertentu. Gunanya Yesus di Israel dulu 3 tahun ngapain? Apa hasilnya? Selamat tidak, justru diri sendiri tidak selamat. Nah, konteksnya gini Pak, Bapak harus pakai data dan dalil jika ingin bernarasi. Kalau Bapak mengarang-arang seperti itu tidak berbayar data, itu juga tidak bisa mengklaim satu peristiwa atau satu kata-kata seperti itu Pak, tidak bagus. Oke, di mana dalilnya bahwa Yesus itu menyelamatkan Israel? Dengan faktanya. Ayo. Oke. Saya katakan seperti ini. Sebentar ya, saya buka data dulu. Alhamdulillah. Kejadian 3 ayat 15 mengatakan, ia akan datang untuk menghancurkan dosa dan iblis. Jadi itu salah satu ya, selain dia disalibkan. Maka siapa lagi yang mampu datang ke dalam dunia ini yang dapat menghancurkan dosa dan iblis selain Tuhan itu sendiri? Pertanyaan saya itu aja ke Pak Pastor. Oke. Ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni atau Nabi Muhammad mengatakan dosamu diampuni, pertanyaannya, apakah yang diucapkan Yesus dari dirinya atau dia penyampai firman Tuhan? Apakah dari dirinya ucapan itu? Dari dirinya pribadi? Jawab dulu. Karena di dalam Islam juga Nabi Muhammad banyak hadis-hadisnya. Ya, orang yang dijamin masuk surga ada 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Ya, Bilal bin Rabah. Kayak gitu tuh. Karena sudah diampuni. Lalu apakah Muhammad mampu mengampuni dosa manusia? Oke, kalau dia ada dalilnya baik, kita akan buka sama-sama atau kita cek sama-sama. Yang kedua, apakah Muhammad mampu membawa orang masuk ke dalam sorga? Oke. Kata Nabi Muhammad, orang masuk surga itu harus mentuhankan Allah. Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kata Nabi Muhammad, barang siapa seumur hidupnya sampai mati mentuhankan Allah, dakhalal jannah, masuk surga. Nah, sekarang hidup yang kekal di surga itu mentuhankan siapa menurut Yesus? Saya punya dalil semua itu. Coba, kalau Nabi Muhammad mentuhankan Allah, kekal di surga. Kalau menurut Yesus kekal di surga itu mentuhankan siapa? Yohanes 17:3. Gitu nanti. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mengikuti aku, maka dia dia mendapatkan hidup yang kekal. Oke. Hidup yang kekal itu di dalam Yohanes 17:3 mengakui Yesus sebagai apa? Dialah jalan satu-satunya yang lurus yang bisa datang kepada Bapa. Baca hidup yang kekal. Yohanes 17:3 itu mengakui Yesus sebagai apa? Coba baca. Kalau Nabi Muhammad mentuhankan Allah, hidup yang kekal, mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan. Kalau Yohanes 17:3 mengakui Yesus sebagai apa? Hidup yang kekal di surga. Silakan.
Inilah hidup yang kekal di surga. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau Tuhan. Gitu. Dan mengenal Yesus sebagai Tuhan gitu. Coba baca. Jadi hidup yang kekal di surga itu ajaran samawi sama. Ya silakan dibaca Pak. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Itu Yohanes 17:3. Coba baca sendiri. Benar nggak ucapan saya itu? Lanjutannya silakan dibaca Pak supaya lengkap. Lah saya coba Yohanes 17 itu sebagai Tuhan apa sebagai utusan? Makanya saya membenarkan ucapan saya enggak. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai Tuhan gitu. Oke gini lah, pertanyaan saya yang benar yang mana sekarang? Kalau menurut Bapak jalan Yesus salah, yang betul yang mana? Yang betul sebagai utusan. Ya, berarti yang jalan yang benar yang mana? Kalau Yesus hanya sebagai utusan. Ya, kalau mengimani dia sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Coba gini deh ya. Sampai baca Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19 ayat 16 sampai 17. Jadi hidup yang kekal itu mengimani Yesus sebagai utusan. Dalilnya 3. Matius 19:16, Yohanes 5:24, Yohanes 17:3. Jadi tidak ada, sudah tahu obok-obok Bible itu. Tidak ada hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus juga ada. Kalau sebagai utusan banyak dalilnya. Begitu juga menurut Nabi Muhammad, hidup yang kekal di surga itu gak ada mentuhankan Nabi Muhammad itu. Yang ada mentuhankan Allah. Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Itu Bible juga sama. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadku. Waalaikumsalam. Ustaz Alif. Ini abang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Abang mu'alaf tercintaku ini. Gimana kabarnya Bang Ustad? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Lanjut. Saya diem Ya, aja. Bu Rama, host. Gantian aja giliran tadi saya mau ganti. Jawab tadi, Ustaz Alif. tidak buka mic ya, tetap jawab salamnya. Tapi Saya serahkan ulang, ke- Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Lanjut. Saya serahkan kepada Bang Al Hidayah aja dah. Silakan. Ini yang mana teman Kristen nih? Itu Lion Andi. of Oh, si Lion of Judah. Tapi di sini di Sabah hujan ya. Gimana kabarnya Bang Lion? Nih. Ya sebelum ke Bang Hidayah dengan Bang Layan. Hidayah. Ini Bang, saya bantah satu, setelah itu saya serahkan ke Bang Al. Jadi gini ya, akulah jalan dan hidup. Jalan itu apa? Tidak seorang pun mengenal Allah tanpa melalui Yesus. Benar itu. Saya juga tidak akan mengenal Tuhan yang benar Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Kenapa saya tahu Tuhan yang benar itu Allah? Melalui siapa? Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad jalan dan kebenaran. Kenapa dikatakan kebenaran? Karena yang diucapkan Nabi Muhammad bukan dari dirinya, tapi firman Tuhan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan wahyu firman Tuhan, aku hanya menyampaikan. Berarti dia jalan dan kebenaran. Kenapa kok benar? Karena bukan dari pribadi yang dia sampaikan. Sama dengan Yesus. Kenapa jalan dan kebenaran? Ya benarlah. Karena apa yang disampaikan oleh Yesus firman Tuhan. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Benar. Kecuali dari dirinya sendiri, tidak mungkin benar. Karena manusia itu al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Yang namanya manusia tidak luput dari salah dan dosa. Salah dan lupa. Sehingga tidak mungkin benar kalau bukan firman Tuhan. Gitu. Lanjut, Bang Al. Berdua aja, saya mau nyimak. Nggak apa-apa Ustaz Tata. Lebih adem kalau sama antum. Karena banyak ilmunya tersambung. Tapi gini ya, Bang Lian.
Sebenarnya di sini ada 400 lebih orang, termasuk Al-Hidayah. Tidak ada yang tidak percaya Yesus itu. Sebab kami itu diperintahkan sebagai orang Islam, orang-orang yang beriman, tidak itu sempurna iman kami kalau tidak beriman kepada Yesus atau Isa alaihissalam. Sebagai Nabi, Rasul, utusan Tuhan kepada Bani Israel, bukan kepada orang Indonesia dan orang Malaysia, bukan. Jadi Allah sesuai dengan apa yang difirmankan dalam Al-Quran, dia mengutus Rasul kepada kaum-kaum tertentu sebelum datangnya Rasulullah. Nah, kalau ada ucapannya di Yohanes 14:6, dia itu adalah jalan, memang betul itu apa yang dikatakan sama Ustaz Teta. Dan celakalah kita kalau menuhankan jalan itu. Kalau referensi jalan yang kita mau tuhankan dalam Al-Quran lebih banyak jalan itu tertuju kepada Rasulullah dan Al-Quran. Itu adalah jalan petunjuk kepada manusia supaya sampai kepada Allah kalau mengikuti ajarannya, bukan untuk menuhankan salah satu dari jalan itu. Seperti di surah Al-An'am ayat 153, Al-Imran 101, Asy-Syu'ara ayat 52, Yasin 4 dan 5 itu. Bahwa itu semua adalah jalan, petunjuk supaya sampai kepada Allah. Jadi itulah yang diucapkan oleh Yesus. Akulah jalan, kebangkitan dan hidup. Tiada seorang pun yang akan datang kepada Bapa, bukan datang kepada aku. Kalau tidak melalui aku, melalui ajarannya, bukan untuk menuhankan dia. Dan sebenarnya semua perjanjian baru New Testament tidak ada satu kalimat pun pengakuan dari Yesus yang dia itu adalah Tuhan. Nah, kalaupun itu kemudian ada pengakuannya sebagai Tuhan, itu bertentangan dengan beberapa ayat. Contoh Yohanes 11:25, apa Matius 11:25, bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Markus 12:29, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. Di Yohanes 11:39, bersyukur kepada Bapa. Begitu juga di Yohanes 20:17, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini pertentangan semua kalau memang ada pengakuan dari Yesus. Jadi kalau selalu dinarasikan sama teman Kristen, orang Islam tidak percaya kepada Yesus, saya yakin dan percaya di sini ada 400 lebih orang Islam, tidak ada yang tidak percaya Yesus sebagai Nabi itu. Tapi ketika didudukkan dia sebagai Tuhan, maka didebatkanlah dia sampai hari kiamat. Sebab Tuhan tentu memperkenalkan diri kepada umatnya, bukan memperkenalkan pribadinya, tetapi namanya sebagai sang sesembahan. Karena memang Tuhan itu dari Bible dan Al-Quran sekalipun membuat bahwa dia tidak boleh dilihat atau dipandang secara langsung oleh manusia, melainkan utusannya yang memperlihatkan dia melalui ajarannya, bukan memperlihatkan pribadinya melalui utusannya. Nah, inilah kesalahpahaman. Ketika Yesus dianggap Bapa itu sendiri, maka mentallah pikiran kita untuk berpikir, tidak mungkin Bapa itu adalah jantan, atau lebih tepatnya adalah laki-laki itu. Karena Bapa itu, menurut Yohanes 1:8, Yohanes 5:37, 1 Timotius 6:16, perjanjian baru memang tidak dilihat oleh manusia. Kalau dalam Islam, laisa kamitslihi syai'un. Dan tidak sama dengan siapapun. Walam yakullahu kufuwan ahad. Itu sifat Allah. Begitu, Bang Leon. Silakan ditanggapi, mungkin ada yang mau disampaikan tentang kepercayaan apa Yesus itu menjadi Tuhan, Bang. Silakan. Ya, terima kasih Bang Al-Hidayah dan Bang Tahta. Saya luruskan aja buat kalian supaya baca Bible kalian sudah bagus. Hanya kurang satu langkah lagi, kurang mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hati kalian agar dikasih kemudahan dalam mencerna atau membaca satu kitab. Supaya tidak salah mengartikan atau mendefinisikan satu ayat dengan tafsiran-tafsiran yang liar ya. Itu aja. Yang kedua, masalah ketuhanan, bahwa kenapa kami mentuhankan Yesus. Maka Anda jangan menganggap kami mentuhankan manusia. Sekali lagi saya tekankan itu. Keilahian atau bahasanya keilahian yang ada di dalam diri Yesus itu yang Anda harus pelajari dulu. Mengapa dia disembah oleh Kristiani? Mengapa dia disebut Tuhan? Mengapa banyak ayat dalam satu kitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Jangan Anda memecah belah satu ayat, satu New Statement, atau satu Old Statement itu kata-kata yang berbeda atau membenturkan satu ayat yang tidak benar. Itu aja yang saya mau tambahkan. Yang terakhir, ada satu pola perjanjian yang Anda tidak mempelajarinya dalam kekristenan. Artinya ada perjanjian-perjanjian para nabi yang disahkan oleh Allah Bapa, dan itu terus dinyatakan pada zaman ke zaman sampai zaman Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Dan itu diteruskan pada sampai zaman akhir zaman, sampai zaman kita sekarang, zaman modern. Makanya mengapa banyak orang-orang membaca Alkitab
banyak hal yang tidak mengerti, hanya mengambil satu kutip-kutip ayat lalu menyampaikannya dengan secara pengetahuan awam. Ini yang tidak boleh ditafsirkan. Baik. Pertama tentang keilahiannya, Bang. Keilahian Yesus sebagai orang yang diurapi oleh Roh Allah itu betul, Bang. Tapi walau bagaimanapun tidak boleh didulukan sebagai Tuhan. Kalau dia diurapi, di Bible antum kalau saya tidak salah ada 78 ayat orang-orang yang diurapi. Termasuk Yesaya 61 nomor 1, begitu juga di Ayub 33 nomor 6, Ayub 27 nomor 3, begitu juga Kisah Para Rasul 7:55, 1 Petrus 3:22, Markus 16 nomor 19, Lukas 4 nomor 18. Ini semua sepatutnya, Bang, kamu yang punya Bible, seharusnya kamu yang mengajari kami tentang Bible. Jangan kamu kutip satu ayat dan kamu ambil acuan itu kebenaran. Sebab tentu saja orang-orang berapologet menerangkan ayat per ayat, itu pasti berdata dan berguna kepada kalian. Kenapa? Tentang Roh Kudus. Kenapa kami orang Islam takut kalau kami harus diurapi Roh Kudus untuk menelaah Bible? Ini dijelaskan di Hosea 9 nomor 7, orang yang penuh roh adalah orang gila. Jadi takutnya kami itu menjadi gila nanti kalau kami punya Roh Kudus. Buktinya kenapa orang-orang gila itu kalau punya Roh Kudus? Kata Yesus, Tuhan itu tidak boleh dilihat. Yohanes 5:37. Tetapi bila mana Stefanus dipenuhi Roh Kudus, di dalam Kisah Para Rasul 7:55, dia melihat Allah katanya, sedangkan Yesus tidak boleh melihat Allah. Manusia awam boleh melihat Allah karena Roh Kudus. Sementara yang orang punya Roh Kudus itu adalah orang gila. Kemudian janji ilahi Isa Al-Masih, kedatangannya ini betul, Bang. Dalam Islam juga percaya Isa alaihissalam ini akan turun untuk kedua kali. Namun turunnya sebagai apa? Menurut referensi Bible kamu, di dalam Matius 10 nomor 34-35, tujuannya datang itu bukan membawa damai, melainkan pedang, memisahkan istri dari anaknya, suami dari ibunya, menantu dari ayahnya, seisi rumahnya pun dipisahkannya. Dan yang pasti tujuannya adalah Matius 7 nomor 22-23. Menolak orang-orang yang panggil dia Tuhan, Tuhan, berdoa dalam namanya, mengusir setan dalam namanya, bermukjizat dalam namanya. Inilah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu tujuan Yesus datang. Nah, kalau dalam Islam, dia membunuh babi, bukan artinya dia pancung masuk hutan satu-satu babi dipancungnya, bukan. Tetapi pemakan babi yang diharamkan oleh Tuhan, itulah tujuannya, dibasminya. Ini semua acuannya di Matius 7 tadi. Begitu juga mematahkan salib. Bukan artinya dia panjat itu bumbung gereja, satu-satu salib dia tebas, bukan. Tetapi artinya siapa saja yang melambangkan salib untuk konsep ketuhanan, yang dilarang di Keluaran 20 nomor 4, jangan membuat bagimu patung sesembahan yang menyerupai apapun yang di atas, di langit, dan di bawah air, di bumi. Maka bila kamu menggunakan lambang salib, maka itulah yang dibasmi oleh Yesus. Jelas tuh tujuan Yesus. Begitu juga di Matius 16, nomor 27. Ya, pada masa itu anak manusia akan turun diiringi oleh malaikatnya dalam kemuliaan Bapaknya. Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, bukan untuk menuhankan dia yang percaya dia Tuhan, bukan untuk percaya dia disalib untuk menebus dosa, bukan begitu. Karena para nabi itu, Bang, dalam Islam itu adalah jalan. Jalan supaya sampai ke tujuan. Bukan artinya Al-Hidayah dari Malaysia naik bus ke Indonesia, bus itu adalah Indonesia, bukan begitu. Naik bus itu yang mengantar Al-Hidayah ke Indonesia, baru sampai ke Indonesia, begitu. Bukan artinya bus itu adalah Indonesia semata-mata. Jadi pola pikir kita ini membaca yang Bible terjemahan sebagai kitab-kitab orang-orang Bani Hatargum, ini yang bermasalah kalau kita berbincang tentang ketuhanan. Tidak ada, Bang, orang Islam tidak percaya itu Yesus sebagai utusan Tuhan, termasuk saya sendiri. Saya bahkan ini orang Islam yang paling setia dengan Yesus, mengikuti perintahnya. Apa yang dilarangnya, apa yang diberitakannya kepada Bani Israel. Tapi mohon maaf, sampai hari ini, kenapa diskusi ini sampai hari kiamat berlarutan? Karena antum mengikuti otoritas pengajaran dari Paul dan kawan-kawannya, yaitu Markus dan Lukas. Sementara ajaran mereka inilah yang kemudian menabrak atau menggagalkan pengajaran-pengajaran dari Yesus itu sendiri sebagai Tuhan, yang didudukan sebagai Tuhan. Padahal ajarannya tidak diikuti oleh manusia.
Silakan Bang. Oke, ya. Itu saya balik bertanya kepada Bang Hidayah. Who is Muhammad from your Quran? Please answer. Bahasa Melayu Bang. Saya tidak tahu kalau bahasa Arab Bang. Bahasa Melayu aja. Siapa Muhammad di dalam Quranmu? Supaya kau menjelaskannya juga. Kalau memang Bagus. kebenaranmu itu yang kau pegang teguh sampai saat ini. Rasulullah itu Bang tidak ubah, tidak beda dengan Yesus. Sama dengan Yesus. Buktinya kalau Rasulullah itu bermukjizat karena izin Allah, seperti beliau dalam surah Al-Qamar kata Allah, dibuktikan terbelahnya bulan untuk menjadi bukti kepada kaum Quraisy. Mereka malah mengatakan inilah sihir yang nyata. Begitu juga ketika Rasulullah menubuatkan akhir zaman, seperti adanya Fir'aun yang ditemukan di Turki, di Lautan Merah, di abad ke-19, yang ada dalam surah Yunus 92. Jadi para nabi itu bermukjizat, itu bukan karena dirinya sendiri, sama seperti Yesus. Buktinya Yesus mengatakan Bang, dalam Yohanes 12:49-50. Ajaranku tidak berasal daripada aku, tetapi Bapa yang memerintahkan aku untuk mengatakannya. Di dalam Yohanes 3:5-30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang kudengar, dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia. Sama, atiullah wa atiur Rasul. Yohanes 12:28. Taat kepada Rasul dan taat kepada perintah Allah. Bukan artinya taat kepada Rasul menuhankan Rasul, itu celaka itu Bang kalau dalam Islam. Bahkan gini Bang ya, di dalam kitab Nabi Yesaya dijelaskan dalam Yesaya 44 nomor 5 atau di Yesaya 43:10-11. Akulah Tuhan Alamu, tiada juru selamat selain daripada aku. Begitu juga kepada Nabi Musa di Keluaran 3 nomor 6. Akulah Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, sembahlah aku. Keluaran 20 nomor 3. Begitu juga dalam Al-Quran. Inani anallah la ilaha illa ana. Ini diucapkan oleh para nabi kepada pengikut-pengikutnya. Tapi sekonyol-konyolnya orang Islam, tidak ada yang menuhankan Rasulullah. Padahal perkataan ini datang dari Rasulullah. Akulah Allah, tiada Tuhan selain daripada aku, dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Tidak ada menuhankan Rasulullah. Begitu juga Nabi Yesaya, yang jelas-jelas dikatakan akulah Tuhan juru selamat, dilafazkan oleh Nabi Yesaya kepada kaumnya. Begitu juga Musa di Keluaran 7 nomor 1. Aku mengangkatmu Musa sebagai Allah kepada Fir'aun. Tidak ada yang menuhankan Nabi Musa. Tetapi beda aneh bin ajaibnya, tiba-tiba Yesus yang tidak ada pengakuan satu pun dia Tuhan, kok dipaksakan menjadi Tuhan setara dengan Allah Bapa. Disinilah kita harus dialog. Ya Bang Hidayah, Dan dari alhamdulillah, tadi saya tidak mendengar jawaban konkret Anda ya. Saya menanyakannya, kayaknya Anda melebar, tidak konkret kayaknya. Gimana Bang? Saya menanyakan bagaimana Muhammad di Al-Quran, bukan di kitab yang lain-lain. Itu yang saya tanyakan Bang, jadi tolong konkret. Sama, kan saya bilang tadi, simpel Bang, kalau Islam itu menjawab. Rasulullah itu kenapa sama dengan Yesus? Karena mereka itu adalah manusia, utusan Tuhan, penyampai firman. Yang diperintahkan oleh Allah, atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Rasulullah dan taat kepada Allah yang mengutusnya. Sama dengan Yesus, makanya terus saya konfirmasikan, supaya kamu paham gitu loh. Kenapa saya itu harus merangkai beberapa kitab? Bahkan Anda tidak menjawab pertanyaan saya, di manakah Muhammad itu lahir, di mana Muhammad bertemu dengan Allah, bagaimana Muhammad menerima wahyu, kapan dia diutus menjadi nabi. Bahkan Anda tidak menceritakan itu. Anda hanya menceritakan Begini, bahwa Bang. kitab Yesaya yang tidak ada hubungannya dengan Muhammad sama sekali. Itu loh yang saya Begini Bang ya, Anda. begini Bang Leon, Al-Quran itu bukan menceritakan pribadinya Rasulullah. Itu satu hal yang harus kamu tahu. Al-Quran itu bedakan dengan Bible, yang Bible mana Bible itu si Yesus diceritakan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau Al-Quran itu hanya Allah yang menceritakan kisah para nabi dan pengajarannya. Bukan artinya di dalam Al-Quran, Bang, coba kamu cari satu ayat di mana Rasulullah berkata-kata. Tidak ada, sebab itu kalam Allah. Jadi kalau kamu minta lahirnya Rasulullah di Al-Quran, tidak ada Bang.
Kalau kamu minta di mana Rasulullah tidur di Al-Quran, tidak ada. Kalau kamu minta Rasulullah makan ikan goreng di Al-Quran, tidak ada. Oke. Sebab itu bukan perkataan Rasulullah, itu kalamullah, perkataan dari Allah langsung kepada Rasulullah melalui perantaraan malaikat. Saya dikit, Bang. Sebab itulah saya jabarkan langsung ke dalam gospel supaya kamu paham gitu loh. Ya silakan Ustaz Tuta, kalau ada yang mau tambahkan. Jadi gini, siapa Nabi Muhammad dalam Al-Quran? Maka dijawab dengan Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia utusan Allah untuk seluruh alam. Dan dia seorang nabi. Ya, jadi surat Al-Ahzab 40. Maka ana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Muhammad itu utusannya Allah, seorang nabi. Apa tugasnya utusan? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Penyampai firman. Kapan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah? Ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Allah. Hari apa lahirnya? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Jadi jangan bertanya kepada umat Islam, ya, karena Islam itu ditinggal nabinya dalam keadaan Islam sempurna. Ya, hari ini, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jangan nanya ke Islam. Islam itu agama sempurna sudah. Ada dalilnya semua. Beda dengan Yesus. Ketika dia pergi, banyak yang ingin aku sampaikan. Kamu dapat ilmu sedikit dari saya. Tapi kamu tidak bisa menanggungnya karena saya ditolak. Saya mau diangkat oleh Allah. Akhirnya banyak ajaran-ajaran. Banyak ajaran-ajaran yang tidak bisa dijawab oleh Kristen. Tentang ketuhanan bingung mereka ini. Kamu kok ibadah ke gereja nyanyi-nyanyi, mana dalilnya? Nggak ada. Kalau Nabi Muhammad ibadah di masjid, kami ibadah juga sholat. Ya, dalilnya jelas Nabi Muhammad melakukan. Kalau kalian ke gereja, Yesus tidak pernah melakukan itu. Tuhannya Yesus, saya Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Kalian Trinitas. Ya, Yesus mengenalkan korban itu binatang, bukan tumbal. Kalau tumbal itu ajaran pagan, menumbalkan anak orang. Misal orang Jawa ingin kaya, tumbal anaknya. Jadi beda tumbal dengan kurban. Kalau kurban itu binatang, ajaran samawi. Tapi kalau ajaran pagan, tumbal, ya darah manusia. Ajaran apa? Ya ajaran iblis. Masa anaknya dijadikan tumbal supaya kaya, supaya ditebus dosanya gitu. Nah gitu. Makanya harus tahu mana ajaran samawi, mana ajaran pagan. Ya, kami pakai dalil ajaran samawi itu. Ajarannya Yesus, Musa, Nabi Muhammad sama. Oke. Kalau Anda menyatakan bahwa tadi Isa Al-Masih adalah nabi utusan Allah, lalu Muhammad juga adalah nabi utusan Allah. Mengapa Anda tidak mengambil junjungan Isa Al-Masih sebagai utusan Allah juga? Kenapa hanya Muhammad yang menjadi junjungan Anda? Oke. Kenapa tidak pindah yang lain? Oke, rukunnya iman itu ada 6. Di antaranya beriman kepada para nabi. Ada berapa yang wajib diimani? Ada 25. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yesus kami imani. Tapi imannya kami kepada Yesus sesuai ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus? Yaitu dia sebagai utusannya Allah, penyampai firman, seorang nabi, mengenalkan Tuhan satu-satunya Allah yang benar. Iman kami kepada Yesus sesuai ucapan Yesus. Kalau imannya Kristen kepada Yesus, tidak punya dalil semuanya. Gitu. Lanjut. Makanya kenapa Anda hanya menjunjung Muhammad? Kenapa Anda tidak menjunjung Isa Al-Masih? Loh, kata siapa? Buktinya kami sholawatin. Wassalamun alal mursalin. Hei tahta umat Islam, ingat ya, Nabi itu mulia di sisi Allah. Qulu amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan semua para nabi. Wa nahnu lahu muslimun. Semuanya berserah diri kepada Allah. Kata siapa kami tidak memuliakan Yesus? Buktinya kami sholawatin. Yesus, Isa alaihi salam, baginya keselamatan. Musa alaihi salam, baginya keselamatan. Kami bersolawat kepada semua para nabi, menunjukkan kami sayang kepada semua para nabi. Lanjut. Ya, saya tambah dikit Ustaz. Oke. Seharusnya teman-teman Kristen ini berterima kasih kepada orang Islam ini. Kalau tiada orang Islam yang menerangkan pribadi Yesus itu yang seharusnya mulia, kamu tidak pernah mengenal konsep bagaimana memuliakan, jangankan Tuhan, memuliakan manusia saja. Kalian sebagai Kristen kamu tidak mengenal.
Maka dengan itulah Yesus berkata di Matius 15 nomor 8 dan 9 itu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sementara hatinya menjauh daripadaku. Percumalah mereka beribadah kepadaku, sementara yang mereka ajarkan adalah perintah Paulus in the gang. Coba, sekarang, bukti orang Islam beriman, bukan saja beriman kepada mulianya seorang Rasul. Hanya satu-satunya ajaran di muka bumi ini, yang mengajarkan di dalam surah An-Nisa 157, wa ma qataluhu wa ma sulabuhu walakin subbi alakum. Sebab itulah Islam itu adalah pilihan hidup. Kenapa? Di dalam literasi Islam tidak sempurna iman kita Islam kalau tidak beriman kepada para nabi, termasuk Yesus yang tidak pernah disentuh oleh tentara Romawi untuk disalibkan. Beda halnya ketika kita masuk Kristen, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tetapi Markus 14:65 menuliskan, mulailah beberapa orang meludahi dia, menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata, dia ini benar-benar seorang nabi. Malah para pengawal pun memukul dia. Di Yohanes 19:34, seorang dari prajurit itu menumbak lambungnya, kelola air dengan darah. Di Yohanes 6:52, 53, 54, 55, darahku adalah makanan dan dagingku adalah benar-benar minuman. Kebalik. Maka siapa yang minum darahku, makan dagingku, dia peroleh hidup yang kekal. Ini ajaran siapa memakan manusia ini? Jadi sebab itulah Bang Leon, satu-satunya ajaran yang paling sempurna di muka bumi yang memuliakan para nabi termasuk Yesus hanya adalah dalam Islam. Sementara kamu masuk Kristen, kamu hanya menuhankan Yesus, tetapi percaya dia ditinju, dipukul dan diludah dan ditelanjangkan di kayu salib. Saya kasih logik akal sederhana. Kalau bapak Anda dijadikan tumbal, dipapar di seluruh dunia dengan keadaan separuh bugil, apakah Anda ketawa atau kamu malu? Ini sifat manusia, Bang. Makanya, alhamdulillah beberapa bulan ini sudah banyak yang waras dan meninggalkan Kristen itu. Karena itu jelas adalah ajaran pagan. Pak Hidayat bernarasi lagi berdasarkan asumsi pemikirannya sendiri. Ini yang kami keberatan karena Anda mentafsirkan satu ayat yang tidak betul, gitu loh. Karena bukan satu ayat. Berapa ayat tadi, Bang? Saya satu ayat Bible. Anda mestinya Bang Leon tadi saya kutip berapa ayat, Bang, kira-kira? Mohon maaf, Bang, kalau mau baca Alkitab, berdoa dulu, Bang, supaya Roh Kudus turun. Kita Waduh. Oke, ayo kita bertentang tentang apa? Kita berbahas tentang ayat Bible. Coba kamu sekarang berdua, oleh karena ini diskusi santai, coba kamu utarakan beberapa ayat yang boleh tertuju kepada ajaran gereja sesuai dengan ajaran Yesus. Silakan. Saya jawab ya. Saya jawab. Di mana ajaran makan darah dan daging yang Anda sampaikan tadi? Katakan. Apakah Anda sudah mempunyai data 100% dengan apa yang Anda ucapkan barusan? Itu yang jadi pertanyaan saya. Kalau Anda menyatakan tentang peristiwa keimanan Islam, mungkin saya akan terdiam dan mungkin saya akan mengatakan betul karena Anda orang Islam. Tapi jika Anda mengatakan keimanan Kristen dengan mengutip satu ayat mengatakan orang Kristen makan darah dan daging, dengan mengutip satu ayat seolah-olah orang Kristen makan dan daging, Anda namanya menistakan satu ayat. Itu yang tidak bagus dan tidak baik karena Anda tidak punya kompetensi di bidang itu, Pak Hidayat. Mohon maaf, saya katakan seperti itu. Jika Anda ingin bertanya soal satu ayat, silakan. Saudara-saudaraku Kristen, ahlinya kitab. Seperti itu. Ya, saudara-saudaraku Kristen yang terkasih, ini kan komal diskusi. Jadi sepatutnya kalau menyampaikan sesuatu itu kita saling merenung, bukan untuk asal gontok-gontokan dan tidak mau berpikir gitu loh. Bahkan saya mengutarakan, camkan baik-baik. Dan jangan gini. Yang memanfaatkan satu ayat yang tidak sesuai dengan faktanya. Kalau saya bilang katakan begitu, orang Bang. boleh makan babi, itu kan salah. Tidak boleh, Bang. Memang salah, Bang. Begitu, Bang. Salah itu karena tidak berdalil. Jadi gini, kalau kami menerangkan, apalagi ajaran para nabi di dalam Bible, karena kesalahan Kristen itu imannya, mengutip perjanjian baru yang murni itu datangnya dari kitab Spanyol atau Romawi, menghilangkan ajaran-ajaran para nabi, lalu diimani sebagai konsep bertuhan. Padahal kalau kami, bukan satu ayat, Bang, tadi saya kutip.
Ada 48 ayat di sini yang saya sudah catat. Sekarang kalau kamu mau tambahan, coba kita buktikan bang, ajaran di Bible itu. Lalu kamu sekarang, nanti kan saya persilakan kamu dua orang ini. Kalau kamu benar, sebagai orang yang toleransi, saya ikut kamu masuk Kristen. Kalau memang kamu boleh buktikan, ajaran Yesus sesuai dengan apa yang di gereja. Sekarang kalau hal bersujud saja, bagaimana orang Islam bersujud, menghadap ke bait Allah, membungkuk ke tanah. Nehemia 8 ayat 6. Izra berkata, terpujilah Tuhan Allah yang agung. Semua umat itu mengangkat tangan tinggi-tinggi, takbir Allahu Akbar, dan menjawab amin amin. Kemudian mereka bersujud, menyembah Allah dengan muka sampai ke tanah. Kalau itu mari kita berlompat-lompat, haleluya, itu ajaran siapa? 1 Raja-Raja 18:42. Lalu pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Sujud Islam itu. Mazmur 95 nomor 6. Masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Yosua 5:14. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah. Mazmur 5 nomor 7 dan 8. Berkat kasih setiamu yang besar, aku masuk ke rumahmu, menghadap ke arah baitmu yang kudus, bersujud dengan takut akan Engkau. Begitu juga Kejadian 48 nomor 12. Lalu Yusuf menarik mereka dan antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan muka sampai ke tanah. Mazmur 72 nomor 11. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan semua bangsa adalah hambanya. Kejadian 17 nomor 3, Kejadian 23 nomor 12, Kejadian 23 nomor 7. Abraham sujud menyembah Allah. 1 Samuel 15:31. Sujudlah. Itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah Allah. Efesus 3 nomor 14, Kejadian 34 nomor 8, Matius 26 39 44. Lalu Yesus pun bersujud. Ini semua ajaran Islam bang, bukan ajaran Kristen. Belum lagi bercuci tangan dan kaki wajib, bersunat wajib, jangan makan babi wajib, berpuasa wajib, menghadap mengisahkan satu Tuhan wajib. Ini semua ajaran Islam. Dikafani matinya Yesus wajib. Begitulah Al-Hidayah kalau mati seperti Yesus, bukan dikeranda di jaster. Coba sekarang kamu berdua tunjukkan satu ajaran Yesus yang sesuai dengan Alkitab yang kamu perbuat di gereja. Kolorengkah, kebaktiankah, rabanakah, rohanikah, 25 Desemberkah, menuhankan Yesuskah? Silakan. Jawab ya. Pada peristiwa Isra Miraj, baginda Nabi Muhammad, siapa yang menyaksikan Muhammad negosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta syarat 5 waktu? Nggak nyambung. Bisa jawab. Bisa jawab atau enggak? Lanjut, lanjut. Menyimak aja lah kalau gini. Saya jawab. Oke. Yang menyaksikan saya jawab. Oke, saya jawab. Siapa? Udah, biar saya jawab. Jadi gini ya. Udah, diam semua. Jadi gini. Pertama, ajaran samawi itu Tuhan tidak mau turun ke dunia. Ini harus kita tahu ya. Makanya semua para nabi itu tidak ada yang mengatakan Tuhan turun. Makanya di dalam Tawarikh itu bahwasanya 2 Tawarikh 6:18. Tuhan tidak mau turun ke dunia. Makanya ketika Allah ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, bukan di dunia, tapi Nabi Muhammad yang dipanggil. Siapa saksinya? Ya malaikat Jibril. Kan malaikat Jibril yang ngantar. Ya, kan gitu. Nah sekarang kamu minta saksinya. Padahal pertemuan Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, di atasnya langit ke-7. Ya, lalu minta saksi. Gimana? Wong Tuhan tidak mau turun. Ibaratkan gini, kalau mau bertemu presiden, ingat orang berapa di Komal ini? Orang 9. Saya dipanggil Bapak Jokowi ke Jakarta. Siapa saksinya? Tata kamu ke sana. Betul Ustaz, tapi kan Allah tidak turun, kan Muhammad yang naik. Iya terus. Minta saksi. Malaikat Jibril saksinya, dia kan yang ngantar. Ayo. Kalau minta saksi manusia, apa manusia di bumi? Gimana? Ya. Lalu Dan yang Allah menulis yang bersaksi hadis itu dalam siapa? Al-Quran, dia menyampaikan ayat tentang Islam. Lalu yang menulis itu siapa? Yang menulis kan Nabi Muhammad ketika turun menceritakan bahwa tadi malam saya Isra Mi'raj.
Ya, apa Mi'raj itu? Naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit yang 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Kan cerita Rasulullah. Gimana? Itulah makanya pertanyaannya Hidayat sama Apa? seperti itu, sesuatu yang tidak bisa di pertanyaan lucu anak-anak, di mana ada ayat Natal 25 Desember, di mana ada ayat pakai rebana, itu nggak masuk akal lah. Ya, dia masuk akal karena dia adakan. Yang nggak masuk akal. Kau karena tidak nggak masuk ada. akal keimanan kalian menyambut Karena itu nggak ada. di gereja Natalan nggak masuk akal. Gini loh. Astagfirullah. Kenapa Ya, kan Natal itu Gini, Muhammad Natal tidak negosiasi masuk akal. terima sholat 5 waktu dari Allah. Gini, Bang. Ada Gini, nggak Bang. yang saksi? Tidak ada kan? Loh, gini loh, ya. Kenapa Natal 25 Desember tidak masuk akal? Karena yang menyampaikan orang-orang. Setelah Yesus tidak ada, maka mereka ini yang ngarang-ngarang bahwasanya 25 Desember itu kelahiran Dewa Matahari. Lalu dimasukkan ke ajarannya gitu. Ya kami tidak percaya, wong bukan Yesus yang mengatakan. Beda kalau Yesus yang Saya menyampaikan. uji Quran kamu. Oke, silakan Saya diuji. uji Quran, Ya. Quran kamu aja. Iya, gimana? Oke. Apanya yang penting? Setelah diuji, kita uji Siapa yang Bible menulis Anda ya. Quran? Siapa Sepakat yang dulu menulis nih. Quran? Sepakat dulu, tunggu Sebentar dulu. kok ditanya jawab Sekarang ya. balik Bible Ya, saya boleh. tunggu dulu ya. jawab. Saya tanya ya. Jangan cengengesan. Tunggu dulu. Gini ya. Setelah Anda Ya, uji ya, Quran ya, ya. kami, Satu-satu. kita uji Alkitab Anda. Setuju? Iya. Ya, Bible. Setuju, Dari Bible setuju. Anda. Setuju ya? Oke. Jangan silakan. kabur. Pertanyaan Jangan saya. kabur ya. Pertanyaan Silakan, saya. Oke. Enggak kabur. Oke. Di sini saya. Pertanyaan saya satu. apa? Al-Quran ditulis atau diturunkan? Oke. Jadi Al-Quran itu firman-Nya Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad disampaikan. Mereka yang mendengar ada yang menghafalkan, ada yang menulis di pelapa kurma. Kenapa kok belum dituliskan satu buku? Karena Al-Quran turunnya beransur-ansur. Makanya kata Rasulullah itu apa? Orang-orang Arab zaman dulu itu menghafal. Siapa yang menulis? Ya Tunggu menulis dulu, Rasulullah sendiri. dengerin Oke. dulu. Jadi gini, Jangan menurut dipotong dulu Ya, ya. ya. Menurut Dengerin dulu, Qurtubi, dengerin. oke, menurut Qurtubi, ketika wahyu turun satu persatu, maka Rasulullah memanggil sekretarisnya. Siapa sekretaris juru tulisnya? Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab. Ada 4 juru tulisnya Rasulullah. Setelah itu ketika Rasulullah itu wafat, maka lembaran-lembaran itu disimpan oleh Abu Bakar, lalu disimpan Hafsah, putrinya. Makanya di zamannya Sayyidina Utsman itu bukan membukukan lagi, mengkopi. Dia ambil yang di Hafsah dari mana? Dari Rasulullah. Jadi Al-Quran itu dihafal dan dibukukan di zamannya Rasulullah itu. Jadi Sayyidina Utsman itu mengkopi menjadi 7 mushaf, diberikan kepada gubernur-gubernur yang di Irak, di Syam, gitu. Udah jelas ya? Oke. Oke, saya tambahkan ya. Saya tambah pertanyaannya nih. Oke. Berarti ini dituliskan oleh sahabat-sahabat Nabi dan Rasulullah itu sendiri ya? Iya. Sekretarisnya, Bang. Betul. Rasulullah Iya, ikut terus. menulis juga, betul. Oke, Iya, terus. sebentar. Ini saya sapa dulu. Selamat malam Prabu Kian Santang. Selamat malam. Agama apa? Muslim. Namanya sama, nama akunnya sama Kian Santang. Bang Satria. Oke, yang typing di bawah, saya baca typingnya dari tadi. Perhatikan itunya, bukan blokir, bukan bokir. Perhatikan. Jadi saya di room sebelah itu bukan saya. Perhatikan, dia pakai foto saya. Tadi saya udah bilang, jangan pakai fotoku dong, nggak boleh gitu. Tapi dia pakai fotoku, tapi namanya tidak pakai L. Dia bokir permanen. Kalau saya blok, mungkin mau cari followers atau apa itu biarlah terserah dia. Ya, itu bukan saya ya. Oke, lanjut. Kan ini juga jangan, apalagi, ayo. Inilah masalahnya teman-teman Kristen ini. Dalam Melontarkan satu pertanyaan yang pertanyaan remeh-temeh saja tidak dijawab. Kira-kira di Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang kau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Kira-kira firman itu untuk pertanyaan kedua yang tidak dijawab dari tadi. Itu Bang Leon sama Junid, itu apa yang disampaikan sama Yesus itu kira-kira firman apa itu? Jawab. Ini kita lagi ngomong apa? Saya pelangkan pertanyaan Anda karena Ustaz Data sudah jawab. Saya pelangkan kepada kamu pertanyaan itu. Belum. Jawab. Pertanyaannya belum. Pertanyaannya Kan tadi kan sudah nguji Al-Quran.
Tadi gini kan Belum kesepakatannya. diuji, ujiannya belum. Baru Silakan. Biarin. Yaudah, Apa lagi? silakan. Ayo. Nah, dalam hadis Ibnu Majah yang saya baca nomor 49, Silakan. barang siapa yang senang membaca Al-Quran dengan kuat dan benar sebagaimana diturunkan oleh Allah, hendaklah ia membaca berdasarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Pertanyaan saya, kemana Al-Quran bin Mas'ud hari ini? Oke, gini loh. Abdullah bin Mas'ud itu punya Al-Quran sesuai asbabun nuzul. Kalau sesuai asbabun nuzul, sedangkan Rasulullah menyusun Al-Quran itu surat-surat yang panjang ditaruh yang di awal. Makanya Al-Baqarah, ya nanti Ali Imran, Al-Maidah, semuanya kan panjang-panjang. Padahal asbabun nuzulnya sesuai asbabun nuzul, ini bukan Al-Fatihah ayat pertama. Al-Fatihah itu surat nomor 5. Tapi oleh Rasulullah yang panjang-panjang ditaruh di awal. Makanya Qurannya Ibnu Mas'ud itu sesuai asbabul nuzul. Bagaimana kalau sesuai asbabul nuzul? Pertama, surat Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Mudassir, Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Ad-Duha, Al-Insyirah, Al-Asr, Al-Adiyat, Al-Kausar, At-Takasur, Al-Ma'un, sampai An-Nasr. Jadi semuanya surat-surat itu 114 surat. Nah, Ibnu Mas'ud tetap aturannya itu sesuai asbabun nuzul. Misalnya surat yang pertama kali apa? Al-Alaq, ditulis oleh Quran ya, oleh Ibnu Mas'ud. Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua Al-Qalam. Maksudnya itu Qurannya sama saja. Ya. Tapi kalau dipulangkan sama mereka ini Ustaz, kira-kira 14 surat Paulus yang mana pertama ditulis ini bakal mencret kali ketiga ini, tidur di room ini. Jangankan 114 surat. Astagfirullahalazim. Saudara-saudara anak orang dituhankan. Sudah dijawab ya. Sudah dijawab. Sekarang gantian dari pihak Lalu kenapa dibakar? Lalu kenapa tidak dikumpulkan juga? Kenapa tidak dikumpulkan? Oke, saya jawab ya. Jadi, ketika Al-Quran itu tersebar ke seluruh kaum-kaum, misalnya pertama Al-Quran itu turun di Quraisy karena Rasulullah orang Quraisy. Ketika Al-Quran itu tersebar ke kaum yang lain, maka Rasulullah itu banyak yang kesulitan, suku-suku lain. Ada yang pakai melulu, kayak orang Betawi kalau sini. Babe mau kemana? Padahal kan bapak mau kemana? Akhirnya kasihan kaum-kaum sebelah, kata Rasulullah. Ya Jibril, mintakan kepada Allah agar Al-Quran bisa dibaca dengan 7 huruf. 7 huruf itu 7 suku. Apa 7 suku itu? Quraisy, Hujail, Tamim, Asad, Robi'ah, Hawazin, Sa'id bin Bakar. Tapi ketika ada di Irak, di Syam, ada orang baca yang beda. Karena qiraah syab'ah. Akhirnya kata Sayyidina Utsman, gini saja, ayo kita kembalikan Al-Quran ke Quraisy saja. Jangan, tidak usah sudah pakai dialek-dialek yang aneh-aneh, tidak usah. Walaupun disahkan, tetap wadduha wallaili idza saja, itulah yang namanya hafiz. Jangan, tidak usah lah wadduha misalnya. Akhirnya kata Sayyidina Utsman, ayo kumpulkan semua mushaf-mushaf yang kalian simpan dulunya. Takutnya nanti ada tulisan-tulisan bukan Quran oleh anak cucu kalian dikira ayat Al-Quran. Gini aja, saya sudah mengkopi menjadi 7. Yang sudah kita hafal, bacaannya sama. Yang lain kumpulkan, lalu dibakar. Tidak masalah. Mushaf yang asli diambil, mereka juga hafal, inilah yang dibaca. Ya, yang dibakar itu qiraah yang beda-beda walaupun disahkan oleh Rasulullah. Takutnya nanti, loh kamu kok bacanya gini? Kamu kok gitu? Lalu dikembalikan ke Quraisy saja. Karena kata Rasulullah, kalau ada pertentangan, maka kembalikan ke Quraisy atau kembalikan kepada orang-orang yang ahli Quran seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Gitu. Kamu nanya apapun, telat kamu nanya sekarang. Kami di pesantren ada namanya ulumul Quran. Ustadz Tata, kenapa pada waktu pembukuan zaman Utsman, kenapa Ibnu Mas'ud tidak diikutsertakan menjadi panitia penulisan? Karena beliau adalah salah satu orang dijelaskan, sahabat Nabi. Sudah dijelaskan. Dibakar.
Oke. Saya paham Pak tadi, Pak. Al-Quran di mana? Oke, Bagaimana gini kita deh bisa ya. mengetahui keaslian Al-Quran sekarang? Oke, Bang, gini deh ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan Kalau terakhir. ada, Setelah itu misalnya kita ada, tanya. tunggu dulu. Andai kan ada Al-Quran yang berbeda, sampai sekarang pasti beda. Ibnu Mas'ud tidak dilibatkan, tidak masalah. Wong mereka juga hafal, Ibnu Mas'ud hafal. Ya, Sayyidina Utsman hafal, Ali bin Abi Thalib hafal, sama hafalan mereka. Mau dilibatkan atau tidak mungkin. Mungkin Dalam Sayyidina buku Utsman Hamid Hamla Al-Quran wa Qabil Apa? Fakuha, ini Apa? Ibnu Mas'ud itu marah. Dia tuh tidak diikutsertakan tuh, dia marah. Gak masalah. Gak masalah. Emangnya kenapa wong tidak ada yang beda kok? Hafalannya Ibnu Mas'ud dengan sahabat yang lain gak ada yang beda. Cuma Ibnu Mas'ud itu sesuai asbabun nuzul, gak masalah. Walaupun saya juga hafal sesuai Qur'annya Ibnu Mas'ud. Iya, maksudnya kok tidak dilibatkan, dia kan marah sebagai Terus orang kenapa? dekat dengan Nabi. Tidak masalah. Bentar. Dia orang pertama yang Sebentar, menulis 70 sebentar. surah. Sebentar, tahan dulu ya. Jadi gini, Islam itu adalah ajarannya Nabi Muhammad sebagai Nabi, Rasul, utusan yang menyampaikan. Bukan Abdullah bin Mas'ud. Betul. Apapun yang ditetapkan menurut ajaran Khalifah. Nabi Muhammad dan diajarkan kepada para khalifah, itulah keputusan yang ada dalam Islam, bukan Abdullah bin Mas'ud. Bener itu. Oke, sip. Iya, Sekarang jadi kita simpelnya tanya gini sekarang. ya. Sekarang kita Simpelnya tanya gini. Muslim yang tanya. Al-Quran apa yang ada di Arab itulah yang ada di Indonesia dan Malaysia. Tidak ada di sini dikatakan dalam Al-Quran ini untuk Ibnu Mas'ud, ini untuk Hafiz, ini untuk Rasulullah, tidak ada. Al-Quran itu sama kok. Nah sekarang Oke. ini kita ini kan sedang dialog. Sementara Ya, dua berarti pertanyaan ini saya bukan- tadi sudah mencret, ini yang satu dijelaskan ngotot. Sekarang gini, teman-teman Kristen ini naik ke kumal-kumal seperti ini punya dasar ilmu tidak ini untuk ditanya tentang Bible-nya? Ya, betul, betul. Supaya nanti kami izin tanya jawab juga gitu dong, biar kita sering-sering kan. Saya titip satu pertanyaan, Ustadz. Nanti saya titip satu pertanyaan. Oke, saya sekarang tanya kepada Bang Leon sama Bang Junedi. Dicatat baik-baik, ambil ballpoint. Kalau nggak ada bisa beli pilok dan ditulis di tembok Anda. Silakan dicatat. Pertanyaan saya, tunjukkan, dengerin, jangan dipotong. Tunjukkan, ya, autograf mana yang menyatakan Yohanes ayat 1 sampai Yohanes ayat 14 dan karbon papirusnya itu nomor berapa? Silakan dijawab. Satu lagi, adakah legalitas dari Yesus bahwasanya menurunkan 4 gospel, yaitu Yohanes, Lukas, Markus, Matius, dan lain-lain? Adakah legitimasi dari beliau? Oke, tunggu. Jadi pertanyaannya ada dua ya. Yang pertama, pertanyaan adalah tunjukkan, dengerin ya. Aku dulu pertanyaannya baru dijawab. Satu dulu. Dengarin saya. Kalian ini pun aneh. Dia aja Bibelnya belum paham, kasih pertanyaan langsung 2. Kasih dulu 1 baru dijawab. Ya udah 1. Terus tanya Oke, lagi. 1. Kasih pertanyaan sekali Pilih. Punya Satu, saya apa punya Pak Adi? tunjukkan, dengerin ya, tunjukkan Inilah kalau bus autograf, banyak, omal gini, tunjukkan autograf mana dari autograf mana Yohanes ayat 1 sampai ayat 14 dan papirus karbonnya nomor berapa? Silakan. Saya tunjuk ya. Saya tunjuk ya. Apanya ditunjuk? Pertanyaan saya ini. Enggak, cuma Junaidi. satu pertanyaannya. Junaidi, Pertanyaannya jawab, cuma Junaidi. satu, pertanyaan saya. Ya jawab Junaidi sama Pak Arif nih. Saya makan kerupuk Ya, dulu. pertanyaan saya dijawab. Tunjukkan autograf mana yang menyatakan Yohanes ayat 1 sampai ayat 14 dan nomor berapakah papirus karbonnya? Silakan. Saya lagi tunjuk. Silakan. Lagi tunjuk ini. Silakan. Jawab ya. Iya lagi tunjuk. Baru satu pertanyaan. Ini pengujian Baru satu tentang pertanyaan, ajaran udah mencret. Bible sudah tidak bisa. Kasihan teman-teman Kristen. Apa yang mau diuji kalau begitu? Dari Al-Quran tadi sudah Apanya? dijawab. Coba. Yohanes 1 Yohanes Yohanes 1 1 sampai 14. Yohanes 1 sampai 14 tunjukkan di autograf mana dia diadopsi dan kemudian papirus karbonnya nomor berapa. Silakan tunjukkan buktinya, silakan open cam kalau perlu. Silakan mencret. Jadi apa tugas kita ini Ustadz Ganteng? Ustadz Ganteng ini menerangkan tentang Al-Quran, saya menerangkan tentang Bible aja lah.
Kita ini kan supaya adem gitu. Kita menjadi pendengar aja kan, Ustadz ya. Ya, betul. Tadi kan beliau sudah bertanya tentang Al-Qur'an dan bagaimana proses penurunannya, proses pencatatannya dan Akbar, prosesnya Masya Allah. ya kan, wahyu itu bagaimana tertulis dan sebagainya. Sekarang saya cuman tanya gini ya. Saya Tunjukkan nggak dapat jawabannya juga, Mas Ardi. gimana? Pak, tadi yang belum dijawab yang mana? Nggak dapat jawabannya dengan jelas itu, gantung-gantung semua. Yang mana? Yang mana yang belum dijawab? Gantung apanya? Punya Ntar dulu, Memang- dijawab dulu ya. Memang kami menunggu ada yang diragukan yang mana? Silakan dijawab. Tunjukkan di mana Silakan aja. autograf Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14 dan juga papirus karbonnya nomor berapa? Silakan. Saya tunggu. Saya Kalau kasih waktu papirus sampai karbon- kiamat kurang 2 hari. Silakan. Kalau papirus karbon, saya kurang tahu, nggak tahu. Nggak tahu. 1-0. Ted, tahu. lanjut. Ya, Lanjut. kalah saya itu kalau itu. Oh Ya, iya, itu jelas tadi, kalah. tadi, Kamu nggak paham pertanyaan jelas. Pertama gagal. Gagal. Pertanyaan Oke. pertama Gagal ya. Adakah legitimasi Saya- langsung dari Yesus? Sekarang ini siapa lagi yang bertanya nih, host? Saya Ahmadi, bawah, pojok, Pak Mahdi. Pertanyaan kedua. Satu Ahmadi, kosong. Ahmadi. Pertanyaan kedua, Enggak, adakah kan tadi dari legitimasi? Islam. Sekarang dari Kristen lagi dong satu, jadi sama sering-sering. Nah, itu tadi Tunggu ditanya, sebentar. Panjul. Tunggu Anda sebentar. tadi Tadi udah kamu bertanya berkali-kali beberapa. kok. Ini pengujian. Ntar kalau Ini saya pengujian, udah gantian. jawab, baru si Ahmad gitu. Kalau udah terakhir, baru imbang. Jangan gitu. Kamu Tadi kan udah cerita tanya imbang, Lion. 3. Yang ngomong imbang siapa, Lion? Setahu saya, sependengaran saya dari tadi, kamu udah banyak kali pertanyaan dijawab oleh Ustaz Tata, dijawab oleh Bang Al Hidayah. Hah? Masa Dijawab bicara Pak ke Al kita, Hidayah. justru kami belum ada nanya Pertanyaan apa-apa. saya Baru cuma satu satu pertanyaan. pertanyaannya. Itu dari Bang Aldi aja, saya belum ini. Ya. Gimana? Ya udah, ya udah. Gimana? Gimana tadi itu? Adakah legitimasi langsung dari beliau kalau beliau menurunkan 4 gospel? Ada. Menurunkan apa? Nggak kedengeran. Adakah legitimasi langsung dari beliau? Adakah legitimasi langsung dari Yesus menurunkan 4 gospel? Ada. Udah gitu aja, tinggal jawab ada atau tidak. Tidak. Ya, tidak. betul. Dua pengujian gagal. Oke, 20-0 ya. Ada. Udah 20-0. Wih, lanjut. Silakan. Mohon maaf, saya omong dulu ya. Sebenarnya aneh sih konsep. Alidaya. Sebenarnya yang paling penting pertanyaan Alidaya tadi itu ya, dari peribadahan ya. Panduannya itu mana di dalam Bible? Itu paling Leon. penting sebenarnya pertanyaan. Adakah? Tapi kalau saya ambil maklum Bang Bejo, jangankan ini orang-orang yang teman saudara kita yang dari Kristen yang dua-dua ini memang saya yakin dan percaya dia ini bukan penghafal Bible ini. Bahkan Ya, pendeta, betul. pastor, uskup berhadapan sama Al-Hidayah sekalipun, kalau berbantahan tentang dalil Bible, bakal mencret. Bahkan Setuju. tentangan saya itu, kalau pede memang Al-Hidayah itu, teman Kristen terlalu itu pede. lebih tahu daripada saya tentang Bible, saya siap dibaptis 10 kali dicelup satu malam menjadi pendeta di Kristen. Karena memang ajaran di Bible itu adalah ajaran Islam, bukan ajaran Kristen. Mantap. Lanjut Tapi aja setahu silakan saya sekarang di karena Malaysia kebetulan nggak ada ada Ustaz baptisan Tata. itu. Ini yang ada tanya, uang, ada yang tanya tadi masa ini nggak murid-muridnya Ustaz Tahta, murid-muridnya Ustaz Al Hidayah loh. Ini Ardiansa ini loh. Yang tanya ini Saya muridnya Ustaz Tahta. Kebetulan Nah, ada Ustaz Tahta Tata di mondok sini di Bang, itu, ini mondok Bang di Junid sama Bang Syekh Leon. Muhammad Silakan Khalil, bertanya aja lah tentang Islam gitu. Ya, Karena pertanyaan saya murid malas ini ya. bertanya sebenarnya. Ini pertanyaan murid, bukan pertanyaan guru ya. Gagal berarti ya. Oke, 1000. Silakan yang lain. Sudah. Apa bertanya? Cerita Udah pengujian ya. gagal. Ingat ya. Dari tadi. Ini cerita pengujian ya. Pengujian dari tadi, ingat ya. Ini belum logical reasoning loh ini. Ini belum logical reasoning loh. Ayo, ini masih uji Boleh kitab. belum? Boleh saya bicara? Ya. Gimana? Gunanya debat ini untuk apa sih? Kenapa kalau itu sekarang tanya kamu tanya setelah kemana terjadi aja? diskusi? Kalau itu tanya Bentar. Telat nih Kenapa tanyanya. kamu bertanya setelah terjadi diskusi? Sekarang saya tanya, gunanya kamu di atas ngapa sih? Giliran kamu tidak bisa menjawab, kamu bertanya seperti itu. Saya tanya, kamu di sini udah 2 jam loh. Kenapa baru bertanya sekarang? Sekarang saya tanya, kamu di atas ngapain? Gunanya kamu di atas ngapain?
Saya lagi mulung koin kayak kalian. Oh, pengemis. Silakan Anda turun. Pengemis rupanya. Parah. Masya Allah. Nah, tinggal Bang Leon nih. Luruskan- Bang Leon. Luruskan otakmu. Bang Leon. Pusing aku jadinya ini partner begitu. Bang Leon. Iya. Bang Leon, siap diuji secara reasoning apa enggak? Ya yuk, asal yang saya tahu saya bisa jawab, yang nggak tahu Oke, saya katakan nggak tahu. ini logical reasoning ya. Ini logical reasoning. Mohon izin guru-guru, saya hanya butuh waktu paling lama 10 menit ya. Nggak sampai 10 menit. Oke. Lion of Judah. Pertanyaan pertama saya. Siapakah Tuhan Anda? Tuhan saya Kok diem? Tuhan saya YHWH atau Yesus. Yesus, oke. Kita kunci di situ. Yesus atau Allah Bapa? Silakan dijawab. Ya sama. Yesus Allah Bapa sama. Sama, oke. Berarti yang dikandung Bunda Maria itu adalah Allah Bapa, betul? Bukan, firman. Oh, bukan. Gimana? Berarti gimana? Yang dikandung Bunda Maria siapa? Yang dikandung Bunda Maria adalah firman yang diutus oleh Allah Bapa berupa Roh Kudus. Apakah firman sama dengan Allah Bapa? Firman bagian dari Allah. Berarti Allah Bapa ada di mana? Allah Bapa adalah firman. Itu kepercayaan kami. Allah Bapa adalah firman. Firman berada di dalam perut Bunda Maria, betul? Rohnya. Berarti berapa Tuhan Anda totalnya? Satu. Padahal tadi ada Yesus, ada Roh, dan juga ada Allah Bapa, betul? Betul. Oke, kita cek lagi sekarang. Pertanyaan selanjutnya. Siap-siap pegangan, jangan sampai rubuh ya. Saya sapa dulu ini ya. Selamat Siap. malam Bang Joel. Joel. Selamat malam. Bang Joel, selamat malam. Oke. Selamat malam Cupit. Cupit. Ya, agama apa Cupit? Kristen. Oke. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang tidak mau menjawab salamku silakan turun. Oke, terima kasih Bunda Hesti. Saya lanjut pertanyaannya. Apakah Anda setuju dengan konsep Yesus sebagai 100% Tuhan dan 100% manusia? Kurang tepat kalau bagi saya. Tepatnya bagaimana? Tepatnya Allah 100%, keilahiannya itu bagian dari Allah, tapi tidak 100%. Yesus itu ada manusianya soalnya. Berapa persen berarti? Ya mungkin 50%. Jangan jawab mungkin. Ini iman Anda, keyakinan Anda berdasarkan kitab suci. Jangan jawab mungkin, yang pasti aja. Karena dia firman, karena dia adalah firman, maka dikatakan itu bahasa 100% itu tidak ada itu di ayat Alkitab. Apakah firman sama dengan yang berfirman? Gimana? Putus-putus. Apakah firman sama dengan yang berfirman? Firman sama dengan yang berfirman. Ya. Sama. Apakah sama? Sama ya. Kita cek ya di sini ya. Firman itu Sama, kata firman itu nomina atau verba? Verba. Firman itu nomina atau verba? Verba. Anda belajar di mana SD dulu? Firman itu adalah nomina, kata benda. Jangan ngawur kau. Oh enggak, itu tidak bisa dipisahkan dari yang bicara. Silahkan dibuka KBBI Anda. Ini saya pakai data ya. kbbi.co.id, silahkan dibuka. Itu firman itu adalah kata benda, nomina. Tidak, firman itu yang diperkatakan oleh pencipta. Kalau manusia itu bersabda, begitu. Tadi kan firman katanya kan? Ya iya, itu sang pencipta yang berbicara, tidak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan. Saya bilang verba. Kalau kata benda itu sesuatu yang berbeda. Ada benda dua oknum. Anda nggak paham bahasa Indonesia ternyata. Aduh, susah di sini kalau nggak paham. Ingat ya, dengerin ya. Firman itu KBBI-nya malah. Sudah, silakan buka kalau nggak percaya.
Silakan Buka buka. saja. Saya tunggu. Buka. Ya kamu Silakan. katanya kamu yang betul. Kan saya katakan itu verba. Aduh, ngawur ini orang. Ngawur. Ya udah kita lanjut. Kita setujui ya. Kita ngalah aja ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan Oke, selanjutnya. sebelum dilanjut bertanya, saya sapa dulu. Halo, selamat malam berlian.